Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wapan Nursucia Sabrarina dari kelas Humas 1D dengan nomor induk mahasiswa 12340600141. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Baik, sekarang kita mulai aja ya. Jadi saya memilih soal nomor 15, nomor 16, 24, 31 dan juga 35. Langsung aja kita mulai dari soal nomor 15. Nah, jadi di sini saya membuat PowerPoint. Untuk soal nomor 15 itu judulnya komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memperoleh hubungan dengan orang lain. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Kita lanjut slide berikutnya ini. Saya mencatat yang pentingnya ini, ada poin pentingnya, ada 6. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya itu dari yang 6 aspek ini. Jadi saya akan menjelaskan aspek yang pertama itu dari konsep diri, yaitu gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Maksudnya itu, jadi kita tuh memiliki kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai kita sendiri. Nah, di sini tuh komunikasi sangat membantu kita untuk membangun konsep diri kita yang positif dan juga realistis. Selanjutnya, nomor 2 itu ada aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu adalah proses pemenuhan potensi diri secara maksimal. Jadi di sini tuh komunikasi sangat membantu kita untuk mengaktualisasi diri kita dengan cara memberikan informasi dan dukungan dari orang lain. Misalnya ketika kita mendapatkan dukungan dari orang tua untuk mengejar cita-cita kita, dan jadi kita tuh akan lebih termotivasi untuk mencapai cita-cita tersebut gitu. Selanjutnya nomor 3 itu ada kelangsungan hidup, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dengan cara memberikan informasi dan sumber daya yang kita butuhkan. Jadi misalnya ketika kita mengalami kesulitan ya, kita dapat meminta bantuan kepada orang lain untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya nomor 4 itu ada kebahagiaan, yaitu perasaan senang dan puas dengan kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi di sini tuh kita memberikan dukungan emosional dan sosial kepada orang lain. Selanjutnya itu nomor 5, tekanan dan ketegangan, yaitu perasaan yang tidak nyaman dan mengganggu, memberikan dukungan emosional dan solusi gitu. Yang keenam ada hubungan dengan orang lain, yaitu interaksi yang terjalin antara dua orang atau lebih. Nah, untuk membangun hubungan dengan orang lain tuh dengan cara kita memberikan informasi, dukungan, dan pemahaman kepada orang lain. Nah, kita lanjut nomor 16, yaitu komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, komunikasi itu disebut sebab akibat karena komunikasi melibatkan dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi ini tuh disebut sebagai komunikator dan juga komunikan. Nah, komunikator itu adalah pihak yang memberikan atau mengirimkan informasi, sedangkan komunikan itu pihak yang menerimanya gitu. Nah, pesan atau informasi yang dikirimkan oleh komunikator dapat mempengaruhi komunikan dalam berbagai hal, baik secara positif maupun negatif gitu. Gimana penyampaiannya sih? Jadi pengaruh yang terjadi pada komunikan ini dapat berupa perubahan persepsi, pendapat, sikap, perilaku, bahkan tindakan gitu. Oleh karena itu, komunikasi disebut sebagai interaksi karena komunikasi itu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Intinya gitu ya. Jadi interaksi ini tuh dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi interaksi dalam komunikasi ini tuh sangat penting karena interaksi ini yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Karena tanpa interaksi, komunikasi tidak akan dapat terjadi. Gitu untuk soal nomor 16. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 24, yaitu judulnya pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa tingkat pengetahuan itu bisa menjadi pengaruh terjadinya bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat gitu. Jadi, apa sih perubahan persepsi itu? Perubahan persepsi itu yaitu perubahan atau cara seseorang memahami atau memandang sesuatu informasi dan memahami suatu objek atau situasi gitu. Kalau perubahan persepsi itu dapat terjadi karena adanya informasi baru yang diterima oleh seseorang. Nah, sedangkan perubahan pendapat itu perubahan dalam pandangan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu hal. Jadi misalnya tuh ketika kita memperoleh pengetahuan baru tentang suatu topik gitu, itu tuh dapat mempengaruhi cara kita
memandang topik tersebut dan akhirnya mengubah pendapat kita terhadap topik tersebut. Nah, di slide selanjutnya ini saya mencatat ada beberapa contoh pengaruh pada tingkat pengetahuan. Jadi contohnya itu ada 3. Yang pertama itu pengaruh iklan. Iklan dapat mempengaruhi persepsi dan pendapat masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Jadi misalnya ketika ada iklan yang menampilkan orang yang bahagia setelah menggunakan suatu produk, jadi membuat kita tuh melihat jika kita menggunakan produk tersebut kita juga akan merasa bahagia. Jadi membuat kita tuh terpengaruh untuk membeli produk tersebut gitu. Yang selanjutnya itu ada pengaruh pendidikan, karena dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Peningkatan pengetahuan ini tuh dapat menyebabkan perubahan persepsi atau pendapat kita tentang suatu hal. Misalnya ketika kita belajar tentang perubahan iklim ya, yang awalnya kita tuh tidak percaya bahwa perubahan iklim itu nyata gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendidikan tentang perubahan iklim, jadi kita tuh dapat menjadi percaya tentang adanya perubahan iklim tersebut. Dan yang nomor 3 itu pengaruh media massa tentang suatu peristiwa atau isu. Nah, ini nomor 3. Di sini tuh misalnya media massa yang menayangkan berita tentang konflik. Jadi membuat kita tuh memiliki persepsi negatif terhadap suatu konflik itu gitu. Jadi pengaruh itu pada tingkat pengetahuan dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Nah, pengaruh yang terjadi secara sadar biasanya terjadi ketika kita secara aktif mencari informasi tentang suatu hal. Sedangkan pengaruh yang terjadi secara tidak sadar itu tuh terjadi ketika kita tidak menyadari bahwa kita tuh sedang dipengaruhi oleh informasi. Padahal itu tuh kita tuh sedang terpengaruh informasi. Baik, lanjut ke nomor selanjutnya itu nomor 31. Ada judulnya di sini bahwa suatu peristiwa yang terjadi pada suatu waktu hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulang kembali. Nah, artinya tuh setiap peristiwa memiliki konteks dan detail yang unik. Jadi setelah peristiwa terjadi, kita tuh tidak dapat mengembalikan waktu untuk mengulangnya dengan kejadian yang sama persis. Nah, di sini tuh menekankan pentingnya kita untuk memahami, menghargai, dan belajar di setiap peristiwa yang terjadi. Karena di setiap peristiwa tuh pasti akan membawa konsekuensi dan pelajaran yang berbeda di setiap kejadian tuh. Nah, di slide selanjutnya saya mencatat ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor manusia. Peristiwa sejarah terjadi karena adanya tindakan manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga peristiwa yang terjadi pun pasti akan berbeda-beda. Selanjutnya nomor 2 ada faktor alam, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan sebagainya yang tidak dapat diulang kembali. Lanjut yang ketiga itu ada faktor waktu. Peristiwa sejarah terjadi pada suatu waktu tertentu. Nah, faktor ini tuh sangat paling penting karena setiap waktu itu kan pasti tidak dapat diulang kembali gitu ya. Waktu itu merupakan faktor yang bersifat dinamis dan terus berubah. Jadi peristiwa yang terjadi pada masa lalu tidak akan pernah dapat terulang di masa yang akan datang dengan bentuk yang sama. Jadi intinya setiap peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu maupun di masa kini ini tuh pasti tidak akan bisa terjadi dengan sama persis di masa depan. Selanjutnya nomor terakhir dari nomor 35 itu judulnya, jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Jadi artinya tuh kita untuk menjadi seorang komunikator yang handal tuh perlu memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, termasuk harus memahami kekuatan dan kelemahan yang kita punya gitu. Selain itu kita juga perlu memiliki kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas yaitu kepercayaan dan keandalan dari orang lain kepada kita gitu. Selain yang 2 itu, kita juga perlu memiliki kekuatan dan uang untuk mendukung komunikasi kita. Nah, hal ini tuh dapat membantu kita untuk berbicara dengan siapa saja dan di mana saja, serta membuat pembicaraan kita tuh diterima oleh orang lain sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan ada 4 yang penting. Di sini saya sudah mencatat 4. Yang pertama itu mengenal diri sendiri, yaitu kemampuan kita, nilai-nilai kita, dan gaya komunikasi kita. Mengapa sih mengenal diri sendiri itu sangat penting? Karena bisa membantu kita untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita juga akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Nah, dengan memahami kemampuan kita, nilai kita, dan gaya komunikasi kita tuh jadi akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan kita dengan cara yang efektif dan bermakna kepada orang lain. Baik, kita lanjut nomor 2 ada kredibilitas, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Nah, di sini saya mencatat cara memahami kredibilitas gitu. Ada 3. Yang pertama itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Yang kedua, bersikap jujur dan etis. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku yang konsisten. Selanjutnya, nomor 3 itu ada kekuatan. Kekuatan itu kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kekuatan ini dapat dibangun dengan cara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dengan bersikap percaya diri dan menggunakan bahasa yang efektif ketika kita berkomunikasi. Dan nomor terakhir itu yang keempat ada uang. Uang itu sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung komunikasi. Kenapa bisa mendukung komunikasi? Karena uang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan komunikasi kita, seperti pembuatan konten, promosi, atau penelitian. Jadi kita membutuhkan uang gitu. Jadi kesimpulan untuk nomor 35 itu, jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita tuh perlu yang pertama mengenali diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Dan yang kedua itu membangun kredibilitas. Jadi kredibilitas tuh penilaian orang lain terhadap kita. Yang ketiga itu ada mengembangkan kekuatan kita. Jadi seberapa berpengaruhnya kita kepada orang lain. Dan yang keempat, menggunakan uang secara efektif. Nah, dengan melakukan keempat hal ini, kita tuh akan mampu untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan dengan cara yang efektif dan bermakna. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.